Oke, kemudian kita lanjut ke feeling. Feeling itu karakter genetiknya adalah lembut dan penyayang. Ya, kemudian ramah dan mudah bergaul dengan orang lain. Ya, karena dia posisinya kalau di bagian otak itu, di bagian anatomi anatomi otak gitu ya, atau neuroscience itu di limbik kanan ya. Kemudian orangnya empati, mudah berempati pada orang lain karena dia kan dominannya perasaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lain sakit saja dia udah saya kasihan ya, bapak itu sakit gitu kan. Yuk kita datangi ya gitu kan. Yuk kita kunjungi ya gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang nangis gitu atau ada yang nangis dia langsung datang tuh biasanya tuh kalau sudah terbentuk ya kenapa nak kok bisa nangis saya kan iya ibu saya pergi tadi ninggalin saya nggak tahu di mana oh ya sabar ya nak ya nanti om cari om coba cari misalnya gitu kan empatinya tinggi. Nah kemudian simpati pandai menghargai orang lain ya. Jadi dia sebelum sebelum dia berbicara dia biasanya ngukur-ngukur dulu ke perasaan dia. Kalau misalnya saya ngomong ini nih sama dia sama orang lain itu kira-kira orang lain itu tersakiti nggak ya kalau cara ngomong saya begini gitu kan kayak kalau misalnya saya ngomong begini kira-kira orang lain akan terima nggak ya akan akan mau berbuat nggak ya apa yang saya bilang itu jangan-jangan mereka nggak mau berbuat lagi karena mungkin saya belum belum bisa memberikan keteladanan jadi memang sangat sangat ini ya sangat simpati dengan orang lain sehingga kalau misalnya mau ngomong itu dia ukur-ukur perasaan orang lain ya susah apa namanya khawatir dia kalau misalnya orang lain itu tersakiti sehingga dalam speaking sendiri memang pribadi yang feeling itu potensinya bijaksana pribadi bijak arif gitu kan tapi bukan berarti yang lain tidak arif atau bijaksana tidak tapi ini kan dalam konteks itu adalah karena dia memang eh, bagaimana dia bisa bersimpati orang lain bisa menghargai orang lain sehingga apa yang dia bicarakan itu dia ukur-ukur dulu perasaan dia supaya eh, tidak terkena terkena orang lain itu terkena ataupun sakit hati dengan pembicaranya. Nah kemudian selanjutnya eh, baper ya. Nah ini baper, bawa perasaan. Ini apa-apa dibawa perasaan, apa-apa dibawa perasaan. Apalagi kalau masalah dia masih dalam tahapan personality ya Mbak ya. Kalau ya kan kalau dalam speaking itu kan kita berbicara ada tahapannya ya, personality, mentality, morality, kemudian spirituality gitu ya. Kalau masalah dia dalam tahap personality itu memang sangat nampak sekali bapernya. Apalagi anak-anaknya. Apalagi anak-anak kalau masalah TK kan karena kita alhamdulillah juga juga mendidik anak TK ya, semenjak 2016 sangat mengetahui sekali gitu kan kalau misalnya ada anak feeling itu tiba-tiba nangis gitu kan baru masuk ke TK itu kan nangis kenapa gitu kan rupanya dia di rumah itu kan dipaksa sama orang tuanya disuruh untuk sekolah kalau dia nggak mau gitu kan dipaksa atau dia masih belum selesai gitu emosinya masih belum selesai di rumah sehingga ketika sampai sekolah ya tanggung karena emosinya belum terselesaikan di rumah dan lain sebagainya itu itu untuk feeling